Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Sebelumnya, materi ini dipaparkan untuk memenuhi tugas dari Dr. Wirmi Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu makna Islam. Nah, di sini dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata asalmu, asalma, istaslama, dan salam. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Nah, selain itu, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya sebagai berikut. Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Dilihat dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam adalah nama atau satu institusi agama. Maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai Muslim. Nah, istilah Muslim itu sendiri atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam, yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Nah, dasar-dasar ajaran Islam adalah aturan yang membantu setiap orang bertindak dalam kehidupan mereka. Nah, Islam adalah pedoman hidup yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemegang otoritas tunggal dan mencakup mengenai akidah, syariah, dan akhlak. Nah, baiklah, kita akan bahas satu-satu mengenai akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah itu sendiri adalah berasal dari kata Arab yaitu akad, yang berarti ikatan. Nah, menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari dari manusia itu sendiri. Lalu ada yang namanya syariah. Nah, dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Lalu yang terakhir yaitu adalah akhlak. Nah, dasar ajaran Islam yang terakhir yaitu mengenai akhlak. Melalui akhlak atau ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, melihat, dan mendengar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi hukum Islam. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu hukum Islam. Nah, hukum Islam itu sendiri secara istilah disebut hukum syara. Hukum syara itu adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Nah, hukum syara itu sendiri hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ijma, dan qiyas. Masuk ke materi mengenai klasifikasi hukum Islam itu sendiri. Nah, dalam klasifikasi hukum Islam ada 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali.
Keempat mazhab tersebut mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu yang pertama wajib. Nah, wajib ini ada wajib ain dan wajib kifayah. Lalu yang kedua ada mandub atau sunnah. Yang ketiga haram, dan yang keempat makruh, dan yang terakhir hukum Islam itu mubah. Nah, dalam sasaran hukum Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu ada penyucian jiwa, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu penyucian jiwa. Nah, penyucian jiwa ini diartikan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Allah yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan serta dengan cara yang benar pula. Lalu sasaran Islam yang kedua ini yaitu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, keadilan di sini adalah meliputi segala aspek kehidupan, baik dalam keadilan dalam sisi hukum, ekonomi, dan persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat latar belakang secara sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam, mewujudkan kemaslahatan manusia dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat Islam di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, untuk materi ini termasuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai tujuan syariah. Nah, tujuan syariah ini sendiri dalam maqasid syariah sendiri terdapat 5 tujuan pokok syariah yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khamsyah. Nah, 5 pokok tujuan syariah tersebut terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Syariah yang pertama yaitu untuk menjaga kemaslahatan agama atau hifz al-din. Agama Islam harus dibela dari ancaman dan hinaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat di dunia. Lalu yang tujuan kedua yaitu menjaga jiwa. Nah, dalam agama Islam sangat menghargai adanya jiwa seseorang. Oleh sebab itu diberlakukanlah hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Namun, qisas tidak bisa diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan atau dayat atau ganti rugi yang telah dibayar secara wajar. Lalu yang ketiga yaitu tujuan syariah. Tujuan syariah yang ketiga menjaga akal. Nah, akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat Al-Quran dan kauniyah yaitu sunnatullah 14 menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari khamar atau minuman keras dan menghindari judi. Lalu tujuan yang keempat yaitu mengenai menjaga keturunan dan kehormatan. Nah, dalam Islam secara jelas sudah mengatur mengenai pernikahan dan mengharamkan yang namanya zina. Nah, di dalam syariat Islam telah ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Lalu masuk ke tujuan syariah yang terakhir yaitu menjaga harta benda. Nah, dengan syariat para pemilik harta benda akan merasa aman karena Islam mengenal hukum had. Nah, hukum had itu adalah potong tangan atau kaki. Nah, tentunya adanya hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena, ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta-merta dihukum dipotong kakinya, dipotong tangannya. Nah, sebelum itu dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicuri serta kadarnya. Baiklah,
Sekian presentasi saya pada hari ini tentang materi kedua pada perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.